Sebuah jembatan penghubung antara dermaga utama dengan kapal di pelabuhan penyeberangan Nusa Penida, Klungkung, Bali roboh. Puluhan calon penumpang yang tengah menunggu antrean masuk kapal terjun ke laut. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Robohnya jembatan penghubung terjadi Kamis sore. Penumpang yang terjatuh ke laut kebanyakan warga negara asing yang hendak menuju pelabuhan Sanur, Denpasar, Bali. Kontur jembatan yang tidak kuat menahan beban diduga menjadi penyebab jembatan roboh. Sejumlah calon penumpang yang didominasi warga negara asing alami luka-luka dan mendapat penanganan medis. Yang jelas kejadian itu ada dan beberapa masyarakat tercebur ke laut tapi tidak ada korban jiwa, yang ada hanya luka-luka ringan seperti dan semua sudah terselamatkan seperti itu. Terus korbannya apa aja nih Kak Pak? Kerugiannya gimana nih Kak Pak? Kerugiannya belum kita lihat juga, tapi yang jelas itu ada korban jiwa, hanya luka-luka. Setelah dievakuasi, wisatawan kemudian melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Sanur, Denpasar, Bali. UPT unit pengelola Pelabuhan Nusa Penida kini tengah menyelidiki penyebab jembatan penghubung ambruk. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Tuhan. Warga Dusun Pasembarang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat panik saat api melahap sebuah rumah panggung dan kios pada Kamis malam. Kios yang berisi BBM dan tabung gas LPG membuat api semakin membesar dan sulit dipadamkan. 4 mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Selain rumah dan kios, 3 sepeda motor juga ludes terbakar. Menurut warga, api diduga berasal dari korsleting listrik di kios yang menyebar jerigen berisi BBM jenis Pertalite. Memang cepat ada apinya Pak, langsung. Cepat sekali ya. Cepat karena kebetulan ada tabung di atas yang Ada tabung juga, gitu. Oh, itu yang meledak mungkin ya, Pak Di? tabung yang minyak bensin. Iya. Tidak ada korban jiwa karena penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Husair Zainal, iNews melaporkan. Saling klaim lahan di Tangerang Selatan berakhir ricuh. Kasus penyiksaan pekerja rumah tangga kerap terjadi. Pemerintah desak DPR sahkan RUU Perlindungan PRT. Demi bisa ke sekolah, para siswa SD menantang maut menyeberangi jalur lahar Semeru. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wilson Purba. Dan saya Bernadetta Ginting kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Pemirsa, selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan kita awali informasi dari Tangerang, Banten, di mana saling klaim lahan antara pengembang properti dan ahli waris berakhir ricuh. Ahli waris menutup akses ke pusat perbelanjaan yang diklaim sebagai tanah milik mereka. Adu mulut dan saling dorong antara ahli waris dengan pengembang terjadi saat aksi unjuk rasa saling klaim kepemilikan tanah seluas 1 hektar lebih di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Pihak ahli waris berusaha menutup akses jalan menuju pusat perbelanjaan dengan kayu dan bambu, namun dihalangi pihak pengembang. Ahli waris mengklaim tidak pernah menjual lahannya yang kini dibangun pusat perbelanjaan. 1 orang ditangkap polisi karena dianggap sebagai provokator. Kita menunggu gugatan perdata dari PT JRP dan langkah kami selanjutnya adalah besok kami ke Mabes Polri untuk menyatakan bahwa meminta bahwa tanah ini harus status quo karena mau memasuki ranah peradilan. Sementara pihak pengembang yang merasa pemilik sah atas tanah dan bangunan mempersilahkan ahli waris untuk menempuh jalur hukum. Jadi jikapun mereka merasa mendeklar memiliki, ya mungkin jalur pengadilan lah yang harusnya mereka tempuh. Bukan aksi di jalanan seperti ini Pak. Luasannya kurang lebih 1 hektar lebih Pak. Informasi yang didapatkan itu letter C ataupun girik Pak.
Demonstrasi ahli waris ini menyebabkan akses masuk dan keluar pusat perbelanjaan dialihkan sementara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sidang agenda putusan kasus aplikasi Quotex yang melibatkan Doni Salmanan berujung ricuh. Puluhan korban yang menghadiri sidang mengaku kecewa terhadap putusan hakim. Pengunjung sidang putusan kasus penipuan aplikasi Quotex yang melibatkan Doni Salmanan melampiaskan kekecewaannya di Pengadilan Negeri Balai Bandung, Jawa Barat. Mereka melayangkan protes atas keputusan sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Satibi yang memutuskan sebagian barang bukti berupa hasil kejahatan dikembalikan kepada Doni Salmanan dan ke negara. Sementara itu hakim memvonis penjara 4 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut 13 tahun penjara. Sementara itu hakim juga membebaskan Doni Salmanan dari jerat pasal tindak pidana pencucian uang. Tadi untuk sikap tim JPU, karena kita dikasih kesempatan 7 hari ke depan untuk menyatakan sikap dan 7 hari ke depan lagi untuk menyusun memori banding. Jadi pada intinya kami pasti banding. Cuma nanti tim JPU-nya akan menyatakan bandingnya besok atau lusa, nanti dulu pimpinan. Oke. Dalam sidang putusan ini, terdakwa Doni Salmanan dihadirkan secara virtual untuk mendengarkan putusan majelis hakim. Sementara Doni Salmanan berada di rumah tahanan narkotika Bale Endah, Kabupaten Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Saufat Endrawan, iNews melaporkan. Warga Komplek Perumnas Sudiang di Makassar, Sulawesi Selatan dihebohkan dengan temuan mayat perempuan di dalam rumah pada Jumat dini hari. Saat mayat ditemukan dalam kondisi mengenaskan dan mengeluarkan bau tak sedap. Petugas Inafis Polrestabes Makassar bersama tim Dokpol Bidokes Polda Sulawesi Selatan tiba di lokasi ditemukannya mayat perempuan di Kompleks Perumahan Sudiang pada Jumat dini hari. Petugas melakukan identifikasi terhadap jasad korban yang sudah mengeluarkan bau tak sedap. Menurut Ketua RT setempat, jasad korban pertama kali ditemukan warga yang merasa resah dengan bau aroma tak sedap dari dalam rumah korban. Korban juga sebelumnya dikabarkan sempat hilang selama 5 hari. Dan saat ditemukan, korban sudah meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Setelah menindaklanjuti, saya datang ke sini, kebetulan sudah ada pihak keluarganya, kemenakannya, dan bersama-sama kami masuk melihat kejadian di mana bau busuk itu berada. Tapi ternyata pada saat kita lihat ada seorang mayat. Mayat yang ditemukan? Ya. Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Perempuan. Umurnya sekitar 60-an. Belum diketahui pasti penyebab tewasnya korban. Jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara, Kota Makassar, untuk diotopsi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni melaporkan. Pemirsa, pihak kepolisian Polres Langkat menangkap pelaku pembunuhan ibu dan anak. Pelaku nekat menghabisi nyawa korban untuk menguasai harta milik korban yang merupakan seorang janda dan hanya tinggal berdua dengan putranya yang berusia 4 tahun. Seorang ibu dan anaknya ditemukan tewas di kamar tidurnya. Korban merupakan warga Dusun 2, Desa Securai Selatan, Kecamatan Babalan, Langkat. Dalam hitungan jam, pihak kepolisian Polres Langkat berhasil mengamankan Rahmat Hidayat alias Memet, 20 tahun, yang merupakan pelaku pembunuhan ibu dan anak tersebut, tak jauh dari lokasi kejadian. Kasat Reskrim Polres Langkat Ibtu Luis Beltran mengatakan, dari penyelidikan sementara, motif pelaku semula hendak melakukan pencurian di rumah korban. Pelaku masuk ke rumah korban untuk mengambil sepeda motor, namun saat menjalankan aksinya, korban memergoki pelaku sambil berteriak meminta pertolongan. Kemudian pelaku menghabisi nyawa korban dengan cara mencekik kedua korban hingga tewas. Ibu dan anak itu, dari penyidikan awal dan pemeriksaan yang sudah kita lakukan tadi malam, bahwasanya alasan pelaku melakukan pembunuhan itu ingin memiliki kendaraan roda 2 milik korban. Pihak kepolisian telah mengamankan tersangka dengan barang bukti sepeda motor dan baju pelaku.
Pelaku pun terancam hukuman penjara seumur hidup. Dari Langkat, Erwin Saputra Nasution, iNews melaporkan. Terserempet muatan truk, seorang pengendara sepeda motor tewas tergilas roda kendaraan di kawasan Jalan Raya Bekasi, Jakarta Utara. Korban tewas akibat luka di kepala dan jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Seorang pria tewas setelah terlibat kecelakaan dengan truk muatan kontainer di Jalan Raya Bekasi, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Peristiwa ini terjadi di saat kondisi ruas jalan menuju Cakung, Jakarta Timur dalam keadaan padat kendaraan. Korban yang mengendarai sepeda motor dari arah Pulau Gadung, Jakarta Timur, mencoba menyalip truk dari bahu kiri jalan. Namun sepeda motor korban terserempet badan truk hingga kendaraan terjatuh. Naas tubuh korban terjatuh di kolong truk hingga pengemudi tak sempat menghentikan kendaraan. Ini kan emang penyempitan kan lagi rame kan. Karena salip-salipan kan. Tapi kondisi macet juga tadi Bang? Iya macet, kondisinya emang begitu. Berarti motor senggol kontainer? Kalau begitunya kurang paham Bang. Intinya tiba-tiba udah kecelakaan. Berarti dia mau mencoba menyalip gitu Bang? Ya, bisa jadi. Si pemotor mau coba menyalip ya? Ya. Pasca kejadian, pengemudi truk melarikan diri menghindari amuk massa. Sementara jasad korban dibawa petugas dengan ambulans ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang pengendara motor tewas dan penumpang kritis usai terjatuh saat kendaraannya gagal menyalip kendaraan lain di Jalan Pangeran Tubagus Angke, Tambora, Jakarta Barat. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP. Jasad korban dievakuasi ke RSUD Tangerang, sementara penumpang kritis dibawa ke Rumah Sakit Tarakan untuk perawatan medis. Luapan Sungai Batang Serangan mengakibatkan 3 kecamatan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara terendam banjir. Intensitas hujan yang tinggi mengakibatkan sejumlah sungai tidak dapat menampung debit air. Tingginya curah hujan yang turun di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara mengakibatkan 3 kecamatan terendam banjir. Lokasi terdampak berada di Kecamatan Tanjung Pura, Padang Tualang, dan Kecamatan Hinai. Ribuan rumah terendam air dengan ketinggian mencapai hampir 2 meter di lokasi terdalam. Intensitas hujan yang turun mengakibatkan Sungai Batang Serangan meluap. Meski ada yang tetap bertahan, sebagian warga lainnya mengungsi ke lokasi yang aman. Sudah berapa lama nih banjir nih? Baru tadi malam, anak awak tidur dalam air tadi malam. Tiba-tiba? Iya tiba-tiba. Nggak tahu bilang. Ini yang kedua, kami berkoordinasi dengan PLN untuk mengantisipasi listrik. Selanjutnya kita juga akan berkoordinasi dengan pihak BPBD Kabupaten Langkat untuk mengantisipasi tenda-tenda pengungsian. Untuk mengurangi debit air yang masuk ke permukiman, warga membuat tanggul menggunakan karung yang diisi dengan tanah. BPBD hingga kini masih mendata jumlah warga yang terdampak banjir yang membutuhkan bantuan makanan, obat, dan lokasi untuk pengungsi. Dari Langkat, Sumatera Utara, Muhammad Hijrah, iNews melaporkan. 63 TKI ilegal yang akan bekerja di Timur Tengah diamankan imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami di iNews Siang.